Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemuji yang terhormat, perkenalkan nama saya Tutin Martina. Saya seorang guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Rangkapan Jaya Baru, Kota Depok. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 K1 kelas 07 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelumnya Ibu minta semangat pagi.
tentang zakat? Ayo, tentang zakat, apa yang kalian tahu? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Ayo, Alif, apa Alif? Zakat menurut istilah dalam mensucikan, sedangkan zakat Mengeluarkan zakat adalah mengeluarkan sebagian harta sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Fitrah menurut bahasa artinya suci atau bersih, kemudian juga menentukan. Kemudian zakat fitrah menurut istilah yaitu pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Syarat ketentuan zakat ya. Kemudian zakat fitrah hukumnya zakat fitrah dikeluarkan pada bulan apa? Ramadan. Tata cara menunaikan zakat fitrah. 1. Berupa bahan makanan pokok. Ya, bahan makanan pokok orang Indonesia itu yaitu beras. Berapa banyak yang harus dikeluarkan? 2,5 kilogram per jiwa atau 3,5 liter, yaitu zakat yang harus kita keluarkan per jiwanya ya. Kalau kita orang Indonesia tentunya bahan makanan pokoknya yaitu beras ya. Kalau di Arab misalkan menggunakan gandum ya. Berarti zakat fitrahnya itu yang dikeluarkan itu adalah gandum. Ada lagi selain makanan pokok, selain beras, gandum, apalagi makanan pokok di negara lain apa? Kurma bisa ya. Roti bahan makanan pokok mana? Ya, kalau itu termasuk bahan makanan pokoknya berarti itu yang harus dikeluarkan. Kemudian yang kedua, zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam akhir Ramadan atau malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Nah, ini yang wajib dikeluarkannya. Sunahnya mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Sunahnya, yang wajibnya ini tadi di sebelum matahari terbenam sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, itu yang wajibnya. Kemudian yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Ya, apa mustahik? Yang berhak menerima zakat fitrah. Kemudian ada yang disebut dengan muzaki. Muzaki yang mengeluarkan zakat fitrah. Tadi ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan ada 2,5 kg beras atau 3,5 liter. Nah, ini tadi golongan yang berhak menerima zakat fitrah yang disebut dengan mustahik. Firman Allah di dalam surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu yang artinya daripada surat At-Taubah ayat 60.
harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Ada harta, kadang-kadang makan juga sama gitu ya. Kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Itu yang namanya miskin. Tidak cukup dalam kehidupannya ya. Kemudian yang ketiga, amil. Amil yaitu zakat fitrah. Keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Nah, ini perlu dibantu ya untuk diberikan zakat fitrahnya. 4, rikob, yaitu usaha memerdekakan hamba sahaya dengan membelinya zakat baik dengan uang ataupun dengan bahan makanan pokok ya. Itu rikob. Hamba sahaya, kalau sekarang hamba sahaya sudah tidak ada ya. Kalau dulu ketika zaman utangnya banyak, itu perlu dibantu, maka harus diberi zakat fitrah. Kemudian 7, sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk jihad di jalan Allah. Seperti siapa? Sabilillah yang berjuang di jalan Allah, seperti kalian yang menuntut ilmu atau para ustaz, para kiai yang menyebarkan agama Islam. Kemudian yang 8, ibnu sabil, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan, yang kehabisan bekal di perjalanannya, maka harus dibantu. Zakat
kita simak bersama. Cara menghitung zakat fitrah. Berat makanan pokok yang sudah disepakati oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas telah menetapkan besaran zakat fitrah di Indonesia sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Kamu dapat membayarnya dengan beras yang biasa dimakan atau bisa dikonversikan dengan uang tunai. Sebagai contoh, jika kamu terbiasa makan beras seharga Rp15.000 per liter, maka cara menghitung zakat fitrah yang harus kamu bayar adalah 3,5 liter dikali Rp15.000, yaitu sama dengan Rp52.500 per jiwa. Jika kamu memiliki tanggungan sejumlah 2 orang, maka jumlah yang dibayarkan dikalikan total jiwa yang ditanggung. Jadi hasilnya Rp52.500 dikali 3, yaitu kamu, ditambah 2 tanggungan, yaitu sama dengan Rp157.500. Ya, tugas kelompok peserta didik harus membuat rencana proyek pembayaran zakat fitrah ya. Kemudian yang kedua, praktekkan rencana proyek dalam bentuk video bermain peran. Ada yang berperan sebagai amil, ada yang berperan sebagai mustahik, dan ada yang berperan sebagai muzaki. Nanti harus dipraktekkan ya ke depan. Kemudian yang ketiga, nah hasilnya dipresentasikan nanti di depan kelas.
hari ini. Pelajaran hari ini, semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa rendah dan hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.